Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Di video kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Isra Mi'raj. Karena sekarang adalah bulan apa? Rajab ya. Bulan Rajab, di mana di bulan Rajab itu ada peringatan itu kan, peristiwa dulu, masa dulu itu Nabi Muhammad ini melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu. Makanya di sini kami tertarik ingin membahas tentang Isra Mi'raj ini bersama dua narasumber, Pak Ade dan Kang Sahril gitu. Sebelum ke pembahasan, buat yang baru bergabung, selamat datang di channel Jaka Tunggara. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, komen, dan share. Itu. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai atau sampai akhir biar tidak salah paham atau gagal paham. Tanpa berlama-lama kami akan membahasnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di bulan Rajab ada peristiwa penting buat umat Islam, di mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan undangan dari Allah itu, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan ya, diperjalankan untuk bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana menurut Pak Ade dan Kang Sahril, apakah percaya dengan cerita atau kisah bahwa Nabi Muhammad ini bertemu Allah, yaitu dengan perjalanan yang namanya Isra Mi'raj? Bagaimana? Yang ditanyakan itu percaya gitu ya? Percaya. Ya, percaya atau enggak? aslinya sih percaya gitu. Karena ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya udah segitu aja percayanya. Udah percaya segitu aja. Segitu aja. Nah, bagaimana Kang Sahril, percaya atau tidak? Percaya. Alasannya percaya itu? Ini kan kita meneladani baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayatnya diceritakan kan, kisah gitu ya. Kisah perjalanan menuju Allah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Baitul Makmur. Ya, dari Baitul Baitul Maqdis. Dari situ ke langit. Dari langit 1 terus sampai 7, dari langit ke-7 baru ke Sidratul Muntaha. Nah, dari ceritanya kan kayak gitu. Ya, betul. Tapi di situ kita berpendapat gitu. Ya. Memaknai menurut saya pribadi gitu kan. Ya. Dari sekarang gitu. Sekarang yang saya alami berhubung itu kisah. Nah, berbeda perjalanan dulu sama sekarang. Nah, saya ambil kesimpulan sekarang gitu kan. Diambil sisi baiknya dari apa yang dikerjakan Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi di sini saya pribadi memaknainya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menjalankan kehidupan kita dari yang haram ke yang suci. Oh, gitu. Jadi kita ini harus menjalankan gitu ya, atau mengerjakan hal-hal yang suci dari yang haram, berpindah ditinggalkan gitu. Yang haramnya berarti pindah ke yang suci. Soalnya Terus bagaimana? Soalnya kan
yang di inian sama Nabi Muhammad gitu kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma simbol siloka gitu, kalau menurut saya pribadi Ya, gitu ya, kan. ya, Nah, makanya saya ngambilnya kesimpulan sekarang gitu kan, ya, berhubung saya zamannya sekarang gitu kan. ya, Nah, betul, gitu. betul. Jadi dari situ dari apa yang tadinya kita ngerjain yang haram-haram, berhubung kita pengen bertemu dengan baginda kita, dengan Dengan Allah Allah yang gitu Maha kan, Suci. yang Maha Suci, maka kita merubahnya dari yang haram ke perbuatan-perbuatan yang Yang suci itu. Nah, dari situ baru kalau kita udah suci, baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ada lagi nggak? cukup segitu. Ada tambahan nggak dari Pak Ade? Tambahan mengenai penjelasan Mas Sahril. Ya. Kalau cerita zaman saya masih di kampung, kalau ngomong-ngomong Allah gitu, Ya. ulah gitu, pamali gitu Pamali. Pamali gitu ya. Itu mah pekerjaan Nabi gitu. Pamali. Urang mah manusia biasa gitu tah. Teu pararantes teuing gitu. Ya, itu bagaimana menurut Mas Dedi gitu tah. Anu ngajingseunnan gitu. Pamali iya. gitu tah. Kalau menurut saya, jadi memang betul Nabi Muhammad itu kan orang yang diistimewakan. Iya, Orang yang dilebihkan di masa itu. betul. Gitu. Tapi apakah kita tidak ingin bertemu dengan Holik, dengan Sang Pencipta? Ya. Karena menurut keterangan kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, saya pribadi ingin bertemu dengan Allah. Biarpun saya orang yang suka berbuat dosa gitu kan, orang kotor, hina, tetapi apakah salah jika kita ingin mengenal atau mengetahui Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Itu kan yang kita tiru itu kan Nabi Muhammad, jejak langkah beliau. Ya. Kalau kita tidak meniru jejak langkah beliau, kita mau meniru siapa? Ya kan? Mau meniru siapa? Mau meniru orang yang nggak mengenal Allah? Ya, Nabi Muhammad itu kan mewariskan ilmu. Sudah barang tentu ada ilmunya. Dan itu pasti akan turun-temurun kepada ke bawahnya gitu. Kalau yang kesini kan para wali. Ya kan? Jadi kalau menurut saya itu hanya orang yang menakut-nakuti. Mungkin karena dia belum mengenal Allah, takut orang lain atau anak-anak bertanya tentang Allah, makanya dicegah. Jadi karena dia tidak mengetahui, tidak bisa menjelaskan seperti apa Allah itu. Terus bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah? Itu sih kalau menurut asumsi saya gitu. Karena apa? Di situ kan ada al ulama warasatul anbiya. Nah, berarti kita itu harus mencari seorang ulama yang benar-benar diwarisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW, terutama ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang marifatullah. Ya aya deui teh anu ngabejaan teh ulama teh anu bisa nerangkeun kitab-kitab kuning gitunya. Ya. Ukur bisa bisa menerangkan kitab-kitab kuning tina bahasa Arab karena bahasa Indonesia. Tapi masalah penjelasan untuk mengenal Tuhan tidak nyampe. Nah, itu disebut ulama atau tidak? Kalau dari keterangan kan sudah jelas, ya kan begini. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, ya kan?
Ya kan Nah, di ayeuna sini ulama teh kan banyak we ayeuna disebut ulama teh, ulama. iya kalau zaman sekarang memang begitu mudah memberi gelar ulama Asal pakai gamis, baju putih. asal dia bisa berbicara tentang agama disebutlah ulama. Padahal di sini ulama ini orang yang diwarisi ilmu dari Nabi Muhammad turun temurun kan, Ya, turun temurun gitu, bukan hanya kepada anaknya, kepada siapapun dan dia berhak lagi untuk mewarisi ilmu tersebut. Nah, itulah ulama. Kalau ada orang yang disebut ulama, apakah dia diwarisi oleh Kangjeng Nabi? Contoh misalkan Pak Ade punya harta. Nah, pasti kan diwaris ke anak. ya. Nah, dari anaknya pasti akan diwariskan lagi. Nah, sekarang ulama ini dapat warisan nggak dari Kangjeng Nabi? Orang tersebut, nah warisan di sini yaitu berupa ilmu. Ilmu-ilmu yang sangat penting yaitu ilmu tentang ketuhanan. Warisannya apa? Yaitu warisannya berupa Al-Quran. Karena Kangjeng Nabi Muhammad itu diwarisi Al-Quran. Coba saya mau tanya, apakah Kang Sahril diwaris Al-Quran enggak? Sama siapa? Ya sama pewaris Nabi. Jadi waris. Al-Quran yang mana? Yang kertas atau yang mana? Yang Al-Quran yang tidak ada tulisannya, Berarti Al-Quran yang hakiki. yang hakiki. Pak Ade gimana menurut Pak Ade? Iya, Quran yang hakiki. Kalau yang apa namanya? Mushaf Yang mushaf yang 30 juz bisa banyak dibeli kan? ya banyak yang tidak apalnya, cuma apalnya sedikit-sedikit. Juga artinya juga nggak apal juga. Nah, mungkin kalau menurut saya di antaranya seorang ulama itu yaitu orang yang diwarisi ilmu mungkin berupa juga Al-Qur'an gitu. Jadi diwaris, sedangkan kalau Al-Qur'an yang mushaf itu yang 30 juz yang kertas, nah di situ itu bisa dibeli oleh siapapun. Orang non-Islam pun bisa memiliki. Tetapi kalau kita sebagai umat Kangjeng Nabi itu harus dapat diwaris dari ahli, seorang ahli. Berarti sangat jarang. Gitu Iya, kan? tapi di sini kembali lagi pembahasan kita kan di sini bukan ngebahas masalah Al-Qur'an, tetapi tentang Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj gitu kan. Nah, di sini intinya pertama kan kita sepakat ya. Jadi mempercayai dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diisra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Perjalanan. ya yaitu diantar oleh malaikat Jibril kan gitu. Dibawa gitu kan sama malaikat Jibril diantarkan gitu sampai ke langit ya kan. Tapi dia ini tidak ikut bertemu Allah. Hanya sampai di pintu gitu kan, pintu langit. Entah ketujuh atau siapa langit pertama atau langit ketujuh lah gitu. Saya lupa. Intinya dia hanya mengantarkan Nabi Muhammad untuk bertemu Allah. Jadi tidak ikut masuk dia itu kan ke situ. Jadi intinya kami di sini percaya bahwa Nabi Muhammad ini pernah melakukan Isra Mi'raj gitu. Dan di sini kami juga ingin menjalankan atau seperti Kangjeng Nabi gitu kan. Karena saya di sini, kami di sini umat Kangjeng Nabi. Berarti kami ini harus meniru atau melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi. Karena selain Allah itu yang harus kita taati atau patuhi itu Nabi Muhammad juga pemimpin-pemimpin setelahnya gitu. Karena ada kan perintahnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, gitu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini berhak melaksanakan apa yang Nabi Muhammad laksanakan. Jadi jangan kita ini melaksanakan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad itu hal-hal yang sepele gitu kan. Apalagi misalkan masalah
Wah, itu masalah poligami kan gitu. Ini udah mulai ditinggalkan Iya, dari sekarang begitu. hal-hal Jadi yang harus tidak benar-benar diperbolehkan. ke yang inti-inti gitu, terutama bab masalah peribadatan, ibadah gitu kan. Jadi Isra Miraj ini sesuatu hal yang sangat, kalau menurut saya sih hal yang sangat benar-benar luar biasa. Itu sangat-sangat istimewa lah. Dan itu mungkin kalau sekarang mah ya seperti tadi yang Kang Sari bilang, kita bikin sibul siloka, jadi kita ini untuk kita bisa mencapai ke Allah berarti harus meninggalkan hal-hal yang haram gitu kan, dan berpindah ke hal-hal yang suci karena Allah itu kan maha suci. Jadi intinya seperti tadi ya dulur-dulur, jadi kita ini harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitupun dengan para pemimpin-pemimpin setelahnya. Jadi jangan hanya kita ini melihat itu hal-hal yang sepele gitu. Terus di sini kita ini jangan hanya memperingati. Jadi kita ini harus jadi pelaku, harus jadi pelaksana. Gitu. Karena kalau kita hanya jadi mengingat mah nggak bisa. Dan di sini jangan ada bahasa kita ini pesimis. Jadi harus optimis. Betul, kita ini manusia biasa dan Nabi Muhammad ialah manusia yang diistimewakan gitu. Tapi kita harus ingat bagaimana Nabi Muhammad bisa menjadi manusia yang paling istimewa pada zamannya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di situ kita juga harus melihat bagaimana dia bisa diistimewakan. Nah, jadi kita ini harus benar-benar mencontoh atau melihat ke situ. Jadi jangan menjadi orang yang pesimis intinya. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Jadi kalau pengen diakui umat Nabi Muhammad harus melaksanakan seperti yang Nabi Muhammad laksanakan gitu. Contohnya Isra Mi'raj. Di antaranya. Ai nyandung kumaha tah? Oh, jangan. Oh, jangan. Nggak boleh lah. Ya udah. Jangan gitu. Kecuali di sini poligami terhadap ilmu. Iya. Gitu. Kalau masalah istri itu saya juga tidak menyalahkan, itu kembali ke hak pribadi masing-masing ya. Bukannya yang misalkan seperti itu saya salahkan, enggak, itu kembali ke hak pribadi. Tapi kalau saya sih cenderung ke poligami itu ke poligami ilmu. Iya. Karena kan di sini ada yang namanya syariat, torekat, hakikat, dan marifat. Ini 4. Ya kan? Nah, kalau saya larinya ke situ aja. Oh, jadi kalau maksud poligami itu ke situ. Ya, itu kalau versi saya gitu. Jadi mungkin itu juga benar karena kan menurut cerita Nabi Muhammad itu kan bahkan istrinya kan sebelumnya kan lebih dari 4. Nah, setelah itu kan ada ayat turun. Jadi harus 4 gitu, di stop cukup 4. Yang lain dicerai-ceraikan gitu, pilihlah yang mungkin yang disukai, yang paling disukai oleh Nabi Muhammad. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga dari kami ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Bila ada yang memang perlu diluruskan, silahkan dulur-dulur diluruskan di kolom komentar ya. Karena kami ini bukan seorang ahli gitu. Ini hanya sekedar pendapat kami masing-masing berdasarkan logika ataupun pemikiran gitu. Seperti itu ya dulur-dulur. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.